Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, kita kembali akan menjawab lagi pertanyaan seputar ibadah di bulan Ramadan. Baik, untuk pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah apa saja hal yang membatalkan puasa. Baik, kita lihat terkait dengan hal-hal yang membatalkan saum yang disampaikan oleh Imam Abdul Azim Badawi, masih di dalam kitab fikihnya, kitab fikih Al-Wajiz. Di dalam kitab Usyam, kitab tentang saum, beliau sampaikan setidaknya perkara yang membatalkan saum itu ada 6. Nah, di sini disampaikan sittatu asya'in, ada 6 hal yang menjadikan batal seseorang dari saumnya. Ini di halaman 237. Yang pertama dan juga yang kedua beliau sampaikan al-aklu wasyurbu amdan. Yang pertama yang membatalkan saum adalah makan dan juga minum, jelas. Amdan, secara sengaja. Nah, ini didasarkan kepada keterangan hadis. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 1155. Wa hadza lafduhu, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Imam Bukhari juga mencantumkannya, begitupun Imam Ibnu Majah. Fa'in akala aw syariba nasian. Di sini disebutkan, maka apabila makan ataupun minum disebutkan karena lupa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada bagi dirinya. Wala kafarat, dan juga tidak ada kafarat. Nah, jadi ketika kita makan, minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak perlu diqada dan juga tidak ada kafarat. Berdasarkan kepada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwasannya Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, siapa yang lupa dan dia dalam keadaan saum, fa akala aw syariba, maka dia makan dan juga minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah saumnya. Fa innama at'amahu Allahu wasaqahu, karena saat itu Allah sedang memberikan makan kepada dirinya. Jadi kalau makan dan minumnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan saum. Tapi kalau disengaja, maka itulah yang membatalkan saum, jelas. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua adalah makan dan juga minum. Itu membatalkan saum. Yang ketiga, al-qai'u amdan. Al-qai'u muntah, secara sengaja. Nah, ini pun sama, secara sengaja. Kalau tidak disengaja, itu tidak menjadi permasalahan. Fa'in ghalabahul qai'u fala qada'a alaihi. Nah, apabila muntahnya itu tidak disengaja, fala qada'a alaihi wala kafarata, dan juga tidak ada kafarat. Sama dengan keadaan makan dan minum tadi. Kalau sengaja itu membatalkan saumnya, tapi kalau tidak disengaja, maka insya Allah saumnya tidak batal. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini juga sahih, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang tidak sengaja dia mengalami muntah, maka tidak ada bagi dirinya qada'. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, dan bagi siapa yang muntah secara sengaja, maka bagi dirinya ada kewajiban untuk mengkodoknya. Nah, jadi makan, minum, muntah, kalau itu disengaja maka harus diganti dengan kodok. Sedangkan kalau tidak sengaja, lanjutkan saumnya, tidak menjadi satu permasalahan. Kemudian poin yang keempat dan kelima, al-haidu wan nifas. Bagi seorang yang mengalami haid dan juga nifas, khususnya bagi kaum perempuan tentunya, maka mereka berkewajiban untuk membatalkan saumnya. Walau fil lahdati al-akhirati minan nahar, meskipun saat itu sudah berada di waktu yang mendekati akhir di waktu siang, sudah menjelang maghrib. Tapi kalau sudah keluar darah haidnya ataupun darah nifasnya, maka dia harus membatalkan saumnya. Li ijma'il ulama'i alaih, berdasarkan ijma' para ulama. Nah, itu ya yang disebutkan dengan wanita yang haid dan juga nifas. Tentu karena mereka dalam keadaan tidak suci, tidak bersih. Jadi ketika mereka keluar darah haidnya di tengah-tengah saum atau bahkan menjelang waktu berbuka, mereka tetap harus membatalkan saumnya. Nah, itu
poin yang keempat dan kelima, wanita yang haid dan juga yang nifas. Terakhir tentu saja al-jima'u, bagi seorang yang melakukan jima, berhubungan suami istri di waktu siang hari, tajibu bihi al-kafaratu al-mazkuratu fi hadzal hadis. Nah, itu di sini disebutkan harus digantinya itu dengan kafarat berdasarkan hadis yang disebutkan di dalam keterangannya ini. Hadisnya cukup panjang, jadi gantinya itu dengan apa? Rasulullah menyampaikan gantinya itu adalah dengan melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka gantilah dengan cara memberikan makan sittina miskinan, sebanyak 60 orang miskin. Tidak mampu juga, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gantilah dengan bersedekah. Nah, jadi bagi mereka orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu gantinya itu dengan melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, maka dengan memberikan makan 60 orang miskin. Tidak mampu juga, maka dengan bersedekah. Itu diantara hal-hal yang membatalkan saum, makan, minum, dan juga muntah yang disengaja. Kemudian perempuan yang haid, perempuan yang nifas, dan terakhir melaksanakan jima atau melakukan hubungan suami istri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.